bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Alhamdulillah, selamat siang Bapak Ibu semua. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan, yaitu kaitannya dengan ini saya mau diseminasi di rombongan kita ya, rombongan belajar kita SD Negeri Jarahan. Pada siang hari ini nanti saya akan menyampaikan kaitannya dengan aksi nyata modul 1T4, di mana kita akan membahas kaitannya dengan budaya positif. Budaya positif ini terkait dengan nanti kedepannya adalah kaitannya dengan disiplin positif. Kalau sudah budaya, nanti insya Allah disiplinnya akan terwujud di antara anak kita. Tapi pada siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwasanya budaya positif di sekolah itu sangatlah penting ya, dengan pembiasaan yang positif di antara kita sebagai guru itu merupakan keteladanan ya. Guru adalah keteladanan, di mana guru itu selalu menjadi panutan bagi anak-anaknya ya, anak didik kita. Kemudian di budaya positif ini nanti apa yang akan kita bicarakan, di mana yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar bagi anak-anak kita. Kalau dulu belajar itu kita sebagai guru ya, itu sebagai pusat atau teacher center ya. Tuh, apa-apa oleh guru ini. Ya. Tetapi sekarang paradigmanya harus berubah. Di kurikulum Merdeka ini sudah kita pelajari bahwasanya di filosofi KHD bahwasanya guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, kemudian anak-anak kita itu bukan sebagai objek pendidikan, tetapi sebagai subjek pendidikan. Sehingga di sini paradigma belajar kita harus kita ubah ya. Jadi guru bukan sebagai pusat seperti dulu lagi, tetapi guru sebagai fasilitas untuk memfasilitasi anak-anak belajar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, di mana guru harus memahami bahwasanya kita harus berpihak pada murid, gitu ya. Jadi murid itu sebagai subjek pendidikan. Kemudian nanti disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kaitannya dengan restitusi, terus kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini semua nanti akan kita wadahi dalam satu modul, yaitu namanya budaya positif. Pembelajaran pada paradigma baru. Nah, ini Bapak Ibu, bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi atau terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa profil pelajar Pancasila? Nah ini dia Bu halaman. Durung mesti ya nanti kita lihat seperti apa profil pelajar Pancasila. Yang jelas sekarang kaitannya dengan pembelajaran yang berkeberpihakan pada murid, itu pembelajarannya harus terdiferensiasi. Ya, makanya sekarang ada istilah apa istilahnya, tes awal ya, tes diagnosis ya, apa namanya, asesmen diagnostik ya. Nah, jadi untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik kita. Oh, gaya belajarnya si Nani itu seperti apa, kemudian Alama seperti apa, itu kita lihat gaya belajar. Ada beberapa gaya belajar anak begitu. Kita lanjut. Nah ini profil pelajar Pancasila.
Kok rada buruut ya. Profil pelajar Quran saya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, beranarkis dan mandiri. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Nah, kaitannya dengan budaya positif nanti akan kita pelajari disiplin positif. Seperti apa disiplin positif? Yang pertama, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ketika anak-anak kita mempunyai motivasi di dalam diri untuk belajar, itu yang penting dari dalam, bukan karena takut dengan Pak Agung, ya, bukan takut karena sama Pak Tri, bukan, tetapi memang kemauan dari dalam dirinya untuk menumbuhkan kemauan dalam diri itulah yang harus kita budayakan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ke atas kemauan sendiri, yaitu mendisiplinkan atau membiasakan anak ke arah situ. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaksud menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin ini nyaman ramah Agung. Awal mulanya memang gak nyaman ya. Wah, ini kok diteko jam 7 kurang seperempat. Ya. Wah, kudu sholat duha. Didisiplinkan seperti itu. Harus absen. Nah, dengan apa sekarang? Pincer atau dengan aplikasi. Itu awal mulanya tidak nyaman. Nah, anak-anak juga sama. Ketika dibiasakan misalnya datang, bapak ibu guru yang piket harus ada di depan, kemudian anak-anak harus salaman, ya. Numpak pik kudu medun terus dituntun salaman sama bapak ibu guru yang sedang piket. Itu awal mulanya juga anak-anak tidak nyaman. Wah, pot ini, nah seperti itu. Bapak ibu guru juga sama. Tetapi hal itu harus kita budayakan supaya menjadi disiplin positif. Nah, kaitannya dengan disiplin positif itu tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, otomatis nanti akan ada di dalam diri itu muncul adanya motivasi intrinsiknya. Misalnya kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, terus kesenangan. Jadi pada dasarnya manusia itu ya pengen bertahan hidup. Maka dia supaya hidup itu seperti apa? Misalnya harus bekerja dan sebagainya. Ini fisiologis ya, kaitannya dengan bertahan hidup. Jadi ketika berkaitan dengan kehidupan, saya harus hidup. Misalnya untuk mempertahankan hidup, saya kaitan dengan ekonomi. Itu walaupun orang itu tidak diperintah secara batiniah, secara intrinsik, dia akan melaksanakan. Aku kudu nyambut gawe, nyambut gawe orang mangan misalnya. Itu kebutuhan dasar. Sehingga ketika disentuh kaitannya dengan kebutuhan dasar, orang itu akan melaksanakan secara otomatis. Betul tidak Pak Tri? Nah, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak didik kita itu ketika bapak ibu guru itu memberikan kasih sayang, terus kemudian anak itu di dalam kelas merasa diterima keberadaannya, dia akan melaksanakan dengan senang hati. Gitu. Misalnya buah lama dekat dengan si A. Ketika si A itu diberikan saya buah lama akon apa wae masih gelem.
"Non, kula dibuke minum nang kantor ya." "Nggih, Bu, karena apa? Merasa dikasih sayangi sama Bu Guru." Nah, kemudian ini penguasaan. Pada dasarnya setiap manusia itu ingin berkuasa. Jadi anak juga sama. Anak ketika di kelas itu pasti ada anak yang ingin berkuasa begitu, menunjukkan kekuasaan. Ketika anak itu yang ingin berkuasa itu dikasih tanggung jawab, wes Pak Tri, gandeng kowe rada mentol dhewe sak kanca, istilahnya paling gleleng di kanca, tak kasih kepercayaan sebagai ketua kelas. Nah, ketika Pak Tri menjadi ketua kelas, pasti dia merasa senang. Kemudian suruh belajar pun mau, karena dia ingin kekuasaan. Dan setiap manusia dimanapun dia dalam dirinya pada dasarnya itu sebuah itu ingin penguasaan, ingin berkuasa, pengen jadi presiden atau bupati atau camat dan sebagainya. Itu adalah sebuah kekuasaan itu, dan pada dasarnya setiap manusia juga ingin, tapi harus melihat kompetensinya. Dan anak juga sama, ketika anak itu kita istilahnya kita singgung kaitannya dengan kekuasaan, misalnya anak, ini anak ini kok ingin menguasai teman-temannya, kasih aja kepercayaan sebagai ketua kelas. Kemudian kita arahkan, pasti dia akan urut. Aku sinau sing pinter. Kemudian kebebasan. Nah, ini pada dasarnya manusia itu juga ingin bebas. Anak juga sama. Ya, anak juga ingin bebas. Ketika dikasih tugas terus pasti dia, "Bu, kok tugas terus toh, rapena." Nah, kita harus tahu kebutuhan dasar anak itu. Tetapi harus dimanajemen secara baik. Terus kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu juga kaitannya dengan kesenangan. Ketika anak-anak kita sentuh dengan kesenangan, misalnya, "Wah, saya belajarnya senangnya dengan berdiskusi." Kita kasih dengan metode berdiskusi, pasti senang. Anak senangnya belajarnya dengan media pembelajaran yang menggunakan video. Ketika anak kita sentuh dengan itu, pasti anak juga senang. Makanya tadi tes diagnosis atau tes awal itu juga mengetahui gaya belajar anak. Untuk mengetahui itu, maka kebutuhan dasar anak itu nanti akan terpenuhi. Misalnya, senangnya opo kowe belajarnya piye carane, apa senengane piye cara belajar. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang harus kita tahu. Artinya ketika kita ingin menyentuh anak didik kita supaya anak didik kita itu mau melakukan disiplin positif, maka gunakan kebutuhan dasar manusia itu sebagai sentuhan ke anak didik kita. Nah, ini kemudian motivasi peran manusia, merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini namanya motivasi ekstrinsik, ya, dari luar. Aku ini nek Pak dihukum karo Pak Berti, maka dia akan melakukan. Tapi itu adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Jadi itu kurang kuat. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga, jadi luar aja. Wah, aku nek pinter masih dikei hadiah. Nah, dikei reward. Ini juga adalah motivasi dari luar. Kemudian menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi mari kita bangun anak-anak itu memiliki nilai-nilai di dalam dirinya. Ya, artinya apa? Misalnya kejujuran.
Nah, kalau kamu itu jujur, ya, maka kamu akan dihargai oleh orang dan dipercaya sama orang. Itu adalah motivasi supaya anak itu memiliki motivasi dalam diri. Nanti anak itu ketika tertanam itu, maka dia akan melaksanakannya secara otomatis. Karena itu merupakan keyakinan, ya, keyakinan. Nah, itu. Ini maka kita sebagai guru itu wajib membangun motivasi yang bersifat intrinsik dari diri siswa, bukan ekstrinsik. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka itu istilah reward, punishment itu sebenarnya tidak boleh dilakukan ya. Anak diberi reward, diberi punishment, dihukum, disanksi itu sebenarnya tidak. Karena pada dasarnya anak itu melakukan apapun, ya, melakukan apapun itu harus kita sadari dan kita tanya alasannya. Ya, gue melakukan alasan itu seperti apa? Alasan, gue kok tidak belajar, alasannya kenapa? Itu nanti kita gali. Nah, nanti fungsinya kaitannya dengan restitusi, ya, restitusi. Nah, restitusi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya gimana ya Bapak Ibu ini? Hukuman, penghargaan. Hukuman itu pertama pasti orang yang dihukum itu sakit, terus dendam. Aku pernah dihukum sama Pak BNY itu, teringat terus, tidak nyaman, mesti nyaman dihukum. Kemudian juga merasakan murid itu takut, terpaksa memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Sekali berdusta terus dusta terus seperti itu. Murid menjadi rendah diri. Juga hukum terus mesake, kok dibuliro kancane terus akhirnya rendah diri, jadi minderan, ya, jadi minderan. Terus penghargaan tidak efektif. Oh, tadi ada reward, tadi ada itu sebenarnya tidak efektif, merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking, misalnya di ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Makanya sebenarnya kenapa di kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka itu reward, penghargaan itu nyaris dihilangkan karena nanti akan menimbulkan seperti itu. Nah, sekarang yang disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang pertama adalah konsekuensi. Penguatan jangka pendek, perlu mentoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan karena kaitannya dengan keyakinan kelas nanti, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dibiasakan anak jangan sampai merenungi kesalahan ketika melakukan kesalahan. Ya udah, itu setiap orang kadang-kadang melakukan kesalahan. Untuk itu segera bangkit dan ayo di lembaran yang baru ini kita harus lebih baik, seperti itu. Kemudian dengan restitusi atau konsep disiplin, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dibiasakan murid itu menjadi anak yang bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Fokus pada pencegahan masalah jangka panjang. Ini katanya dengan restitusi itu katanya dengan jangka panjang, sehingga memang harus digali kenapa seperti ini, alasannya apa dan sebagainya. Panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, artinya dirinya itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian murid menjadi semangat atau bersemangat. Itu bedanya kalau tadi dengan identitas gagal, ini dengan identitas sukses. Nah, sekarang kita bahas kaitannya dengan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, ya, pada murid, Bapak Ibu. Yang pertama, ini pengertian restitusi apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya. Ciri-ciri resolusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini Bapak Ibu pernah mempraktekkan resolusi derek Pak Tri? Nek ketika anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu terus menyelesaikannya seperti apa? Atau dijustifikasi? Gue ini salah, sebenarnya dilakukan. Apa andaknya bapakmu seperti itu? Tadi juga saya kira di kantor kepala sekolah tadi ada usaha-usaha untuk resolusi juga ya, penyelesaian suatu masalah. Tadi itu tadi pagi ya. Kalau kelas saya Pak. Gimana Pak Tri? Kalau ada anak melakukan kesalahan itu saya suruh istighfar. Nah, betul. Itu juga kaitannya dengan menstabilkan keyakinan, Pak. Ya, artinya apa? Itu nanti ada tahapannya, nanti betul enggak itu ya dilakukan Pak Tri. Kok istighfar? Nah, itu coba nanti betul enggak. Lanjut ya. Nah, ini perbedaan contoh kasus siswa sering terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman, guru menghukum dengan bernyanyi misalnya seluruh lagu nasional. Nah, kita dulu zaman dulu distrap yang ngarep sikile kon ngene iki terus kon apa sebenarnya nyekel kuping gitu. Distrap istilahnya. Kemudian siswa membersihkan toilet. Wah, ini bahaya ini. Nah, orang tuanya protes, anaknya aku ya anak apa-apa kon bersih toilet. Yang omah ora tahu ya, misalnya seperti tak boleh. Siswa berlari mengelilingi lapangan, ini hukuman. Kalau dengan sistem konsekuensi gimana? Guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat, tidak ada pengulangan, penjelasan materi, dan dia otomatis tertinggal penjelasannya dari guru. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nih. Kemudian kalau itu kasus itu diselesaikan dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa dalam penyelesaian masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi, karena nanti yang pertama itu, ini jajannya melawan saya itu sebabnya apa? Dicari, ditanya terus. Nanti adalah kalangannya. Nah, ini kaitannya dengan posisi kontrol. Dia hukuman, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, sebagai teman, dianggap sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Ini posisi kontrol aja ya. Artinya penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini unake. Wih, piye itu tidak fisik tapi verbal. Itu kadang-kadang verbal itu lebih menyakitkan dan kelingan terus. Membuat orang merasa bersalah. Ya. Bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Terus ini yang saya sebagai teman. Guru pada posisi ini, guru sebagai dianggap sebagai teman ya, memposisikan dirinya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi pencegahan. Ya. Terus monitor, pemantau. Di sini guru itu monitor berarti mengawasi, selalu mengawasi. Sopo sing nyok salah dengan kayak upacara kayak, gue salah, disiplin. Itu hanya sebagai pemantau. Nah, kalau manajer itu sebagai respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir
Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lanjut. Ini contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi ya, ini contohnya. Nanti materinya tak share. Nah, ini ya Bapak Ibu yang biasanya harus kita laksanakan, yaitu berkaitannya dengan keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan atau tata tertib kelas, sekarang kita buat keyakinan kelas supaya anak-anak itu betul melaksanakan secara penuh dengan keyakinan, tidak hanya karena ingin dihukum dan sebagainya, tapi motivasi dari dalam diri. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini gimana Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini Bapak Ibu nanti coba seperti apa ya titiknya. Ini kegiatan membuat keyakinan ya. Foto-fotonya ketika di kelas bareng-bareng, Bapak Ibu bisa menawarkan bagaimana baiknya ketika pelajaran ini bisa berjalan dengan tertib. Bagaimana keinginan anak-anak itu seperti apa? Ono misalnya, Bu, ketika mau ke belakang harus kita izin, atau tidak boleh main HP atau main yang lainnya ketika Bapak Ibu sudah menjelaskan pelajaran, seterusnya. Itu kita buat bersama-sama dengan anak didik kita. Ini etika mengakhiri kelas ketika guru sudah selesai mengajar. Bila pembelajaran dalam kelas telah selesai, maka berikutnya adalah etika mengakhiri kelas ketika guru sudah selesai mengajar. Misalnya seperti itu. Ketua kelas menyiapkan untuk duduk siap dan berdoa mengakhiri pembelajaran. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Bagaimana pembentukannya keyakinan kelas? Lebih abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, ya, bentuk kalimat positif ya, sedikit saja agar mudah diingat. Oke, tapi sedikit simpel tapi mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat, jadi semua dilibatkan. Ini kaitannya dengan resolusi, ya Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan penyelesaian sebuah permasalahan atau membangun keyakinan diri anak supaya dia tidak merasa bersalah, ya. Kemudian bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendiri, dibantu oleh gurunya ketika gurunya itu menggali, kemudian anak yang menyelesaikannya sendiri, ya. Itu. Ini langkah-langkahnya, ya. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, divalidasi, benar orang yang melakukan seperti ini, benar tidak melakukan seperti ini, kenapa melakukan seperti ini dan seterusnya. Kemudian menanyakan keyakinannya, misalnya keyakinannya itu kalau misalnya mencontek itu dosa, tidak jujur, dan sebagainya, itu kita gali supaya anak mempunyai keyakinan bahwasanya perbuatan salah itu memang tidak baik, ya. Sehingga nanti anak otomatis tidak akan melakukannya kembali secara jangka panjang, Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu kaitannya dengan budaya positif. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu kaitannya dengan budaya positif, Pak Tri? Sudah ya? Ya, terima kasih. Mungkin kaitannya dengan budaya positif, Bapak Ibu sebenarnya sudah terbiasa ya melakukannya dengan anak-anak, misalnya cuci tangan ketika setelah melaksanakan aktivitas, kemudian kalau pagi itu 5S, senyum, salam, sapa, ya itu sudah terbiasa. Kemudian Bapak Ibu guru mengajak anak-anak misalnya sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah dan sebagainya. Itu budaya-budaya positif yang harus kita laksanakan
untuk membentuk karakter anak menuju ke profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja. Nanti saya menginginkan Bapak Ibu untuk melakukan refleksi kaitannya dengan budaya positif tersebut. Itu ya, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Adakah ya teman kita yang sakit? Tidak ada ya, semua berangkat ya. Oke, pagi hari ini kita akan lanjutkan untuk belajar bab 5. Tentang apa bab 5? Coba dilihat, ayo. Keteladanan khulafaur rasyidin. Tetapi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Itu salah satu pimpin berdoa. Bisa depan sini bisa untuk berdoa. Tidak usah ambil ke depan sini. Tugasnya untuk pimpin berdoa. Ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Oke, terima kasih Islam yang telah memimpin berdoa untuk pelajaran pagi hari. Baik anak-anakku, supaya pembelajaran itu berjalan dengan tertib, pelajaran bisa berjalan dengan baik, tentunya kita akan membuat suatu kesepakatan, ya. Sanggup buat kesepakatan? Kesepakatannya sering disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah semua akan meyakini bahwasanya itu sebuah kesepakatan bersama supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik, lancar, tidak ada yang tidak tertib sehingga berjalan dengan tertib. Nah, kesempatan kelas ini kita akan buat bersama-sama. Nanti Pak Guru akan memberikan ini ya, kertas kecil ya, note untuknya untuk saya bagikan untuk kalian tuliskan kesepakatan kelas yang kita yakini ya. Misalnya contohnya ketika mau ke belakang harus minta izin, terus pelajaran diawali dengan berdoa dan sebagainya. Nanti satu orang menuliskan satu saja. Nanti kita tempel di sini. Kita akan membuat suatu apa? Kesepakatan atau keyakinan ke kelas. Keyakinan ke kelas. Nah, ini ya. Nah, nanti kalian tempel di sini ya. Ini nanti kita lihat kesempatan kita di kelas ini seperti apa supaya kita belajarnya dengan tertib. Itu menjadi sebuah kesepakatan yang akan kita gunakan selama belajar dengan Pak Guru. Oke, kita bagikan. Nanti dituliskan salah satu kesepakatan kita kalau belajar seperti apa yang diinginkan. Nah, seperti itu ya. Tuliskan satu saja. Kalau sudah selesai boleh ditempel di papan tulis. Sebelah sini
tuliskan satu keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh coret-coret di meja ketika pelajaran berlangsung. Tidak boleh berisik ketika pelajaran. Dan semuanya udah ya? Nah, kalau udah dituliskan, nanti boleh ditempel di sini, ya. Tempel. Nanti kita kelompokkan yang sama dari satu. Jadi kesepakatan kelas itu saya satu, seterusnya ya. Oke, yang sudah boleh ditempel di sini, ya. Yang sudah boleh ditempel di sini. Yang sudah. Ya, boleh ditempel di sini sih untuk yang sudah selesai ditempel di papan tulis. Nanti kita bacakan kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang menjadi kesepakatan bersama ketika pembelajaran berlangsung harus. Ya, kita gunakan keyakinan kelas. Ya. Sudah sangat ada di bawah ini ya. Bisa satu biar nanti mudah dilaporkan. Oke. Yang usah dipukul-pukul, ditempel biasa di perekatnya di slip. Nah, sudah meter. Yang belum siapa? Balik, Pak. Nah. Semuanya sudah? Banyak yang satu. Nanti kita bacakan. Misalnya ini, setiap siswa tidak boleh merasa dirinya paling hebat dan merendahkan orang lain atau mengejek. Ini bully ya, masuk ke dalam bully. Ya. Kemudian tidak boleh coret-coret kelas. Apalagi ini, sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Nah ini kita tulis dulu. Satu, berdoa sebelum pelajaran. Yang kedua, nah ini berdoa sebelum pelajaran ya. Apalagi ini ya. Kita lihat, tidak boleh bullying di kelas, tidak boleh rame-rame ataupun jalan-jalan, tidak boleh bermain bola di kelas. Kelas sunyi, tidak ada suara saat pelajaran berlangsung. Terus apa lagi ini, tidak boleh merokok. Kok merokok? Siapa yang nulis tadi? Iya, ini harusnya di sekolah memang tidak boleh ya. Setiap orang tidak boleh merasa dirinya paling, tidak boleh berisik ketika tidak boleh coret-coret kelas, tidak ramai, tidak boleh berisik, sama ini ya. Tidak boleh bermain. Nah ini ya. Artinya apa? Tidak boleh bermain ketika pelajaran. Terus apa lagi? Tidak
boleh membuli. Nah, ini misalnya apa? Meminta izin ya, izin kepada guru jika ingin ke belakang. Terus 4, tidak boleh berisik, tidak boleh memakai speedometer untuk tidak, kalau boleh mau ke kamar mandi minta izin, tidak boleh membuang sampah. Sunyi, tidak ada suara sama jalan ramai. Nah, ini hampir sama. Jadi terus berarti apa ini? Tidak boleh membuli teman. Nah, membuli teman. Yang kelima apa ini ya? Di sini tidak boleh berisik. Nah, ini ya. Jadi inilah kesepakatan kita yang akan menjadi apa? Keyakinan ke kelas ya. Keyakinan kelas itu harus kita laksanakan supaya apa? Dalam proses belajar ini tertib ya, berjalan dengan lancar. Ini keyakinan kelas. Sanggup untuk melaksanakan? Anakku? Benar? Sanggup ya? Ini menjadi keyakinan kita, harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Oke, baik anak-anakku. Setelah keyakinan kelas ini terwujud, yuk kita laksanakan dalam kelas kita ini supaya lancar belajar kita. Baik, setelah ini kita akan mulai pembelajaran, yaitu pelajaran yang kelima tentang apa? Nanda? Keteladanan khulafaur rasyidin. Oke. Nah, dalam pelajaran 5 ini nanti kalian baca dulu materinya, kita literasi terlebih dahulu materi yang ada yaitu tentang keteladanan khulafaur rasyidin. Yuk semuanya membaca buku dulu, dipahami, setelah itu nanti ketika tidak paham ditanyakan sama Pak Guru ya. Oke, siap? Yuk kita laksanakan untuk literasi pagi hari ini. Semuanya membaca buku. Kalau membaca harus dipahami apa yang dibaca. Nanti ketika tidak ada yang apa istilahnya, ada yang tidak paham, segera tanyakan, jangan sampai ditunda-tunda ya. Kurang paham ini Pak, tanya Pak, seperti itu. Setelah dibaca tentunya ya. Pahami, ada hal-hal yang tidak kita pahami, kita